Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Dwi Anjani dengan NPM 2131012, mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas PGRI Semarang. Di video ini saya akan bercerita sedikit tentang kelebihan program studi Pendidikan Matematika di Universitas PGRI Semarang. Yang pertama, kampus mengajar, kredit transfer dengan mitra kampus luar negeri, magang mengajar internasional. Memiliki unit pengembangan wirausaha Kria Pintar, Kria Bisnis Digital, memiliki lab AR dan VR. Untuk fasilitas sendiri, yang pertama ada perpustakaan, balai room, gedung olahraga, ruang dosen, lab pengembangan, lab komputer. Untuk selanjutnya yaitu pembelajaran project based learning berbasis STEM. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke. Udah lama ya kita nggak ketemu ya. Mungkin langsung aja. Tapi sebelum kita masuk ke materinya, kita doa dulu ya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau memimpin doa salah satu? Saya Bu, Oke, silakan Raffi. berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa silakan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Rafli karena tadi sudah memimpin doa. Untuk selanjutnya Ibu akan presensi terlebih dahulu. Atika, Nyelin Bella, Hadir Bu, Intan Dita, hadir Bu, Sekar Kusuma, hadir Bu, Fajila, hadir Bu, Cynthia, hadir, Ahmad Rafi, Jadi Bu, Tania. hadir Bu. Oke, alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Oke, langsung saja kita ke memasuki materi, yaitu materi bilangan. Nah, jadi mungkin ada yang udah tahu bilangan itu apa? Belum tahu. Oke, kalau misalnya belum tahu, kita ke kompetensi dasar terlebih dahulu. Yang pertama ada menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat dan bilangan pecahan. Yang kedua yaitu dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan beberapa urutan bilangan bulat dan bilangan pecahan. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini yaitu melalui model project based learning berbasis STEM, peserta didik diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan bulat dan bilangan pecahan dengan benar. Untuk submaterinya yaitu ada dua. Jadi nanti kita akan mempelajari yang pertama ada bilangan bulat dan yang kedua ada bilangan pecahan. Kita masuk ke bagian sub yang pertama yaitu bilangan bulat. What is that? Ada yang tahu gambar apa ini? Termometer. Benar sekali. Mungkin yang gambar satu ini kalian di rumah tuh ada ya. Biasanya kalian waktu badannya panas, biasanya kan dipakai orang-orang kasih ini, betul? Betul. Terus yang gambar kedua, ada yang tahu ini fungsinya buat apa? Ada yang tahu? keluarga. Oke, betul sekali. Jadi gambar yang kedua itu untuk mengukur suhu ruangan. Oke, ini pada beta-beta semua. Jadi kita lanjut ke materi berikutnya yaitu pengertian bilangan bulat. Jadi pengertian bilangan bulat di sini adalah bilangan bukan pecahan atau dapat disebut juga bilangan penuh. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis bilangan bulat. Jenis-jenis bilangan bulat itu ada dua. Yang pertama bilangan bulat positif dan yang kedua ada bilangan bulat negatif. Nah, bilangan bulat positif itu ada bilangan bulat yang letaknya itu berada di sebelah kanan 0 pada garis bilangan. Jadi contohnya itu sebagai 1, 2, 3, 4 dan seterusnya.
-2, -3, dan seterusnya. Bisa dilihat pada layar, yaitu di sini ada garis bilangan. 0 ke kanan itu merupakan bilangan bulat positif. 0 itu merupakan bilangan cacah, dan 0 ke sebelah kiri itu bilangan bulat negatif. Nah, selanjutnya ini kita memasuki materi selanjutnya, yaitu membandingkan bilangan bulat. Nah, pada garis bilangan tersebut itu semakin kita karena letak bilangannya maka makin besar nilainya. Nah, sebaliknya semakin ke kiri letak bilangannya maka semakin kecil juga nilainya. Oke, ini di sini ada beberapa contoh. Jadi kalau misalnya kalian nanti tahu jawabannya langsung aja jawab ya. Oke? Yang pertama, manakah yang lebih besar nilainya antara negatif 6 dan 3? Pintar. Untuk selanjutnya 9 dan negatif 28, manakah yang lebih besar? 9. Oke, betul. Yang selanjutnya yaitu 198 dan negatif 245, manakah yang lebih besar nilainya? 198. Oke, pintar. Setelah kita ke bilangan bulat, kita langsung masuk ke subbab selanjutnya, yaitu bilangan pecahan. Nah, sebelum kita masuk ke bilangan pecahan, mungkin ada yang tahu bilangan pecahan itu bentuknya kayak gimana? Tahu. Kita langsung ke pengertiannya, yaitu bilangan pecahan adalah bilangan yang disajikan dalam bentuk A per B. Jadi bisa dibilang itu A garis miring B, seperti ini. Nah, di mana di garis di huruf A yaitu sebagai pembilang dan B itu sebagai penyebut. Nah, di sini ada syaratnya, yaitu B ini tidak boleh sama dengan 0. Untuk selanjutnya kita masuk ke gambar ini. Perhatikan gambar berikut. Apa hubungannya dengan gambar ini? Mungkin ada yang tahu? Kurang tahu. Oke, kalau misalnya belum tahu, ini di sini ibu bawa jeruk. Ini ada berapa jeruk? 1. Oke. Kalau misalnya ibu belah jadi 2 bagian. Ini dari 1. Terus ibu belah menjadi 2. Kalau ini ada berapa per berapa? 1 per 2. Oke, kalau yang ini 1 per 2. Berapa? 1 per 2. Oke, kalau misalnya ibu gabungkan jadi 1 lagi menjadi 1. Oke. Jadi udah tahu ya hubungannya apa? Udah tahu kan? Oke. Kalau udah tahu berarti kita langsung masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang contoh. Nah, di sini ada gambar. Ada gambar yang pertama, ada gambar persegi panjang. Nah, gambar persegi panjang ini yang diarsir hanya 1 kotak, sedangkan di bagian persegi panjang itu kita bagi menjadi 4. Jadi untuk nilai dari pecahannya itu 1 per 4. Nah, untuk gambar yang kedua itu ada gambar segitiga. Nah, gambar segitiga ini juga ada 3 bentuk segitiga dan 1 gambar segitiga yang diarsir. Jadi untuk pecahannya yaitu 1 per 4. Nah, begitu juga dengan gambar ketiga dan gambar keempat. Untuk selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis bilangan pecahan. Nah, jenis-jenis bilangan pecahan ini yang akan kita pelajari ada 4. Yang pertama pecahan biasa, yang kedua ada pecahan campuran, yang ketiga ada pecahan desimal, yang terakhir ada persen. Kita masuk ke yang bagian A, yaitu pecahan biasa. Nah, pecahan biasa ini itu pecahan dengan pembilang dan penyebutnya itu merupakan bilangan bulat. Contohnya seperti 1 per 2, 2 per 3, 19 per 6, 3 per 5, dan seterusnya. Untuk yang kedua yaitu pecahan campuran. Nah, pecahan campuran ini tuh merupakan
gabungan dari bilangan pecahan atau bilangan bulat dan bilangan pecahan. Contohnya seperti 2, 1/3. Terus contoh lagi 5, 1/8 dan seterusnya. Untuk yang ketiga ada pecahan desimal. Nah, pecahan desimal ini adalah pecahan yang penyebutnya itu 10, 100, 1000, 10.000 dan masih banyak lain. Contohnya misalnya 5/10 jadi 0,5. Selanjutnya ada 25/100 itu hasilnya yaitu 0,25. Kalau misalnya 5/10 itu berarti 0,5. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Oke. Kalau belum ada, kita lanjut ke yang D, yaitu persen. Nah, pecahan persen ini adalah pecahan dengan penyebutnya itu 100 dan dilambangkan dengan tanda persen. Nah, tandanya seperti ini. Jadi maksudnya itu misalnya ini 75/100. Jadi hasilnya itu 70. Ini kali 100%, hasilnya yaitu 75%. Nah, jadi bilangan persen yang dimaksud itu seperti ini. Bisa dipahami? Oke. Untuk selanjutnya, nah kita masuk ke membandingkan bilangan pecahan. Nah, mungkin ada yang tahu cara membandingkan bilangan pecahan itu seperti apa? Belum tahu. Oke. Ibu di sini ada pertanyaan nih. Kalau misalnya 1/2 sama 1/3 itu besaran mana? Ada yang tahu? 1/2. Oke. Berarti tandanya seperti ini. Tapi sepertinya teman-teman yang lain belum bisa ya? Oke, tidak apa-apa. Berarti kalau misalnya belum bisa ini, Ibu ada tugas untuk kalian, yaitu tentang membandingkan bilangan pecahan. Jadi nanti silahkan kalian bentuk menjadi 2 kelompok. Satu kelompoknya itu ada 4 orang. Oke. Berarti ini ada kelompok A sama kelompok B. Oke? Nah, pertemuan kemarin Ibu sudah meminta kalian untuk membawa kertas warna-warni, gunting, ballpoint, spidol. Apakah sudah bawa? Sudah. Oke, sip. Jadi silahkan keluarkan alat itu masing-masing. Ibu akan membagikan lembar kerja untuk kalian. Nah, di situ juga sudah ada perintah dan langkah-langkah yang harus kalian lakukan. Jadi nanti silahkan kalian kerjakan seperti yang tertera pada lembar kerja kalian. Terus selanjutnya kalian presentasikan ke depan. Bisa dipahami? Bisa. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada. Oke, kalau belum ada, selamat mengerjakan. Gimana teman-teman, udah selesai semua? Sudah. Kelompok A sudah? Kelompok B sudah? Oke, jadi setelah kalian tadi berdiskusi dengan teman-teman kalian, untuk selanjutnya yaitu presentasi. Jadi silahkan antara kelompok A atau kelompok B yang mau presentasi nih? Kelompok A. Oke, kelompok A presentasi. Oke, jadi silahkan perwakilan 2 orang dari kelompok A bisa maju ke depan dan mempresentasikan hasil yang telah didiskusikan tadi. Silakan kelompok A. Warahmatullahi wabarakatuh.
tadi dapat disimpulkan bahwa setengah itu lebih besar dari 1/3 jika dibandingkan. Lalu 2/3 itu lebih besar daripada setengah. 1/3 tambah 1/3 sama dengan 2/3 itu lebih besar dari setengah. Kemudian 1/4 itu lebih kecil daripada setengah. Dari percobaan tersebut kita dapat mengurutkan beberapa bilangan bulat dan pecahan, mengetahui pecahan-pecahan dari bangunan datar yang kongruen, dan dapat membandingkan dua pecahan lebih kecil atau lebih besar atau sama dengan. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok A. Terima kasih kelompok A yang kembali teman-teman. Mungkin dari kelompok B jawabannya sama, apa ada yang berbeda? Oke, sip. Jadi udah pada tahu ya cara membandingkan bilangan pecahan itu seperti apa? Udah pada tahu kan? Sudah. Oke, alhamdulillah. Kalau kalian dapat membandingkan bilangan pecahan sesuai dengan proyek yang Ibu berikan tadi, harapan Ibu kalian bisa lebih memahami materi bilangan bulat dan bilangan pecahan. Jadi untuk menambah pemahaman kalian, Ibu sudah share latihan soal yang bisa kalian kerjakan, dan Ibu juga sudah share di grup WhatsApp. Jadi silakan nanti kalian bisa mencobanya di rumah. Dan kalau misalnya ada yang belum paham atau masih bingung terkait tugasnya, bisa tanya ke teman atau tanya ke Ibu sendiri. Bisa dipahami semua? Bisa, Bu. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran ini, Ibu akan memberikan sedikit kesimpulan terkait apa yang telah kita pelajari hari ini. Yang pertama, tadi kita sudah mempelajari tentang bilangan bulat dan bilangan pecahan. Nah, di bilangan bulat ini kalian tadi sudah mempelajari yang pertama ada pengertian, yang kedua ada macam-macam bilangan bulat, dan yang ketiga ada cara mengurutkan bilangan bulat. Betul? Betul. Dan untuk yang materi selanjutnya yaitu materi bilangan pecahan. Nah, di bilangan pecahan ini kalian tadi sudah mempelajari yang pertama tentang pengertian bilangan pecahan, yang kedua ada jenis-jenis bilangan pecahan, dan yang ketiga ada cara membandingkan bilangan pecahan. Nah, mungkin sebelum Ibu akhiri ada yang mau ditanyakan terkait materi yang sudah kita pelajari tadi? Oke. Terima kasih karena kalian telah hadir pada pembelajaran di siang ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain. Sekian dari Ibu, mohon maaf kalau misalnya ada kata atau ucapan yang kurang berkenan, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.